Hari ini saya ingin share khotbah dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-6, ya, ayat 1 sampai dengan yang ke-7, Kisah Rasul 6, 1 sampai 7. Ini adalah ayat yang dikhotbahkan untuk tanggal ini, ya. Jadi ini mengikuti kalender gereja. Seperti tadi ayat Fotum itu juga mengikuti kalender gereja. Ini adalah ayat renungannya, ya. Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan 7. Kita saya membaca ke semua ayatnya. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubungan itu, ke-12 Rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan roh kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikian pembacaan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan kami, pada saat ini kami mohon belas kasihan dan anugerah Tuhan, apa yang kami renungkan ini sungguh-sungguh Tuhan meteraikan dalam hati kami, Roh-Mu yang kudus boleh bekerja di dalam hati kami, meneguhkan kami, cinta kasih kami kepada Tuhan, dan kami dibuat menjadi orang-orang yang rendah hati untuk bisa taat kepada firman Tuhan, dan bukan hanya mengkonsumsi secara pikiran saja sebagai teori-teori yang indah belaka, tapi kami percaya dan kami menaatinya, kami mengalaminya dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau memberi segala bijaksana kepada hamba-Mu. Berikanlah kalimat-kalimat yang berasal dari Tuhan yang sesuai dengan pergumulan jemaat-Mu, yang boleh menjawab, yang boleh meneguhkan, yang boleh membawa kepada cinta yang lebih dalam kepada Tuhan dan kepada sesama. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Nah, seperti saudara menyadari, ya, ada kaitan, ya, dengan Fotum tadi yang kita baca, ya. Apa yang kamu lakukan terhadap saudara yang terkecil ini, ya, kamu juga melakukan juga untuk aku. Nah, ini di sini adalah persoalan tentang janda-janda miskin, ya, yang terabaikan, perhaps secara tidak sengaja di dalam pelayanan itu. Seperti saudara melihat ada kaitan antara Fotum yang juga ditetapkan di dalam kalender gereja hari ini, dan juga perenungan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau membaca dari awal, ya. Ini adalah gambaran yang sudah melihat di dalam ayat 1, ini adalah gereja yang sehat, gereja yang sehat. Dari mana kita tahu ini adalah gereja yang sehat? Karena dalam ayat 1 dikatakan di situ pada masa itu, kapan? Yaitu ketika jumlah murid makin bertambah. Sudah perhatikan, ya, jumlah murid makin bertambah. Kita sudah pernah mengatakan bahwa jumlah itu memang bukan segala sesuatu, ya. Kita nggak bisa mengukur kesuksesan gereja hanya dari jumlah kehadirannya. Pasti ada faktor yang lain, ya. Tapi di sisi yang lain, jumlah juga bukan nothing, jumlah juga bukan bukan, kita nggak bisa mengatakan jumlah nggak penting sama sekali. Jumlah juga ada pentingnya, ada faktornya di dalam hal ini, ya. Tuhan seringkali juga mengonfirmasikannya melalui jumlah. Jadi jumlah ini memang bukan segala sesuatu, tapi juga bukan nothing yang pasti, ya. Nah, kita berdoa, di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan komunitas, Tuhan juga berkenan menambahkan jumlah, ya, di dalam jemaat kita. Tapi jumlah apa, Nah, saudara perhatikan, ya, bahwa ini tadi kita mengatakan benar-benar ada pertumbuhan, dan ini ada pertumbuhan yang sejati, karena jumlah yang ditambahkan kini adalah jumlah murid. Saudara perhatikan, ya, jumlah murid. Ada perbedaan, ya, gereja yang cuma tambah di dalam jumlah pengunjung, ya, dengan jumlah murid. Pengunjung gereja bisa banyak, bisa ratusan, bisa ribuan. Dan di antara ratusan ribuan itu, ya, berapa yang sungguh-sungguh mau dimuridkan oleh Kristus? Berapa yang sungguh-sungguh mau mengikut Kristus? Itu pertanyaannya, Gereja kita, kalau cuma tambah jumlah, di dalam pengertian, ya, kehadirannya tambah,
Tapi orang sebetulnya nggak tertarik untuk menjadi murid Kristus. Ya ini bukan bicara pertumbuhan yang benar. Saya ini ya cuma pertumbuhan orang yang mengunjungi gereja begitu saja gitu. Terus terang saja saya kita di ini ya kebudayaan timur kita ini ya apalagi negara kita memang kan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Orang itu didorong untuk punya agama. Beragama ya itu kewajiban di apa ini di bumi Indonesia begitu kan ya. Jadi kita memang ya biasalah semua orang beragama gitu seharusnya di Indonesia. Dan kita Kristen gitu ya, orang Kristen minggu ke gereja lah, ngapain lagi nggak ke gereja gitu kan ya. Atau kita paling nggak yang mengikuti apa secara streaming lah dan sebagainya gitu. Memang ini hari Minggu, kebudayaannya orang Kristen memang harus beribadah. Tapi kalau cuma sampai kepada level kebudayaan saja, saya ini masalah ya ini. Berarti nggak ada pertumbuhan yang sesungguhnya. Yesus itu memuridkan. Maka gereja juga harus memuridkan ya di dalam hal ini ya. Pemuridan itu penting, saya. Jadi ini ada satu pertumbuhan yang real, bukan pertumbuhan yang apa ya, yang kita pikir pertumbuhan padahal sebetulnya tidak. By the way, saya nggak tahu saudara sudah mendengar atau tidak ya di belakang saudara itu kan ada ini ya, apa crying room, baby room. Seperti saudara tahu itu kan ruko sebelah ya. Lalu kami di dalam ini apa pengurus yang mengumulkan ini apa dan juga memutuskan untuk membeli ya ruko di sebelah itu sehingga nanti ini apa gedung juga bisa diperluas ya ini apa ke belakang ya akan lebih ada ruang ya, di dalam termasuk juga untuk kita kebaktian ya. Nah ini satu berkat Tuhan ya di dalam situasi seperti ini gitu kita masih bisa memperluas gitu. Tetapi yang saya mau katakan ini kalimat yang sama yang saya katakan waktu di Kelapa Gading juga renovasi ya. Gereja diperluas itu satu hal, ya. Gedungnya diperluas itu satu hal ya. Hati saudara dan saya ini juga diperluas atau tidak gitu ya. Kita punya kerinduan lebih dalamkah ya untuk dimuridkan atau kita cuma puas dengan melihat ya ini gereja kita ini ya apa bisa lebih gede lagi, lebih panjang sedikit dan sebagainya. Ya cuma gedung tok, saudara tahu di dalam saat seperti pandemi ini ya berapa kurang signifikan yang disebut gedung gereja itu karena nggak semua orang bisa datang ke gedung gereja. Ada orang-orang yang masih harus mengikuti dari rumah ya. Ada orang yang ya karena 1-2 alasan belum bisa juga datang ke gereja. Banyak shift sudah di sini ya terjadi gitu. Memang sekali lagi sama seperti jumlah kita juga mengatakan gedung gereja sih bukan nothing ya. Itu bukan apalah artinya gedung gereja ya bukan, ada arti tertentu memang. Tapi seperti saudara tahu, ini bukan segala sesuatu, ini bukan everything dan ini definitely bukan yang paling penting saya. Yang lebih penting itu apa? Ini loh saya sikap untuk memuridkan dan dimuridkan. Dan yang ditambahkan di dalam jumlah jemaat mula-mula ini adalah murid, bukan cuma sekedar simpatisan Kristen, bukan cuma sekedar orang yang tertarik ya dengan apa ini namanya ide-ide Kristen gitu bukan, tapi ini murid yang ditambahkan itu adalah murid. Tapi terus kemudian saudara melihat ya bersamaan dengan jumlah murid yang makin bertambah, di situ juga bertambah juga problem atau kebutuhan. Ini wajar, saya nggak mau mengatakan dengan bertambahnya jumlah ini pekerjaan Tuhan, maka di situ juga setan juga ikut bekerja. Ini bukan nggak tepat lah, kalau kita bicara setan di sini ya. Di dalam bagian lain mungkin kita bisa mengatakan seperti itu ya. Tapi tidak pada bagian ini. Ini kita nggak bisa bicara tentang pekerjaan setan di sini, bukan. Tapi ini bicara tentang ya normal lah ini apa sama seperti waktu saudara lebih punya perusahaan saudara atau tempat saudara bekerja itu makin gede ya pasti makin rumit, makin kompleks lah gitu. Sederhana kan ya. Saudara punya anak, ada makin banyak anak ya lebih tanggung jawabnya lebih besar, lebih ada kesulitan ini dan itu. Ini hal yang sangat natural sebetulnya dalam hal ini ya. Saudara melihat di situ dengan bertambahnya jumlah yang makin ini ya, jumlah murid yang makin bertambah ini ya. Ya bersyukur untuk ini, tapi juga kita mesti mengantisipasi ya ada kelemahan-kelemahan yang kita mesti pikirkan di dalam hal ini. Kita nggak bisa cuma berpikir apa baiknya saja gitu terus kemudian kita ignore kelemahannya, so kita nggak peduli kelemahannya. Dan saudara juga perhatikan di sini ya bahwa Lukas ya menulis kisah para rasul ini ya, dia bisa
memberikan diferensiasi gitu ya. Di satu sisi ya memang ada pekerjaan Tuhan, dan pekerjaan Tuhan begitu nyata. Tuhan menambahkan jumlah murid tuh, bukan hanya sekedar pengunjung ya, tapi murid yang makin bertambah di sini. Tapi Lukas juga kemudian melakukan diferensiasi, juga ada problem di sini. Jadi kita jangan berpikir either or ya, supaya kita cenderung berpikir gereja itu kalau baik ya sudah baik sepenuhnya, nggak ada kelemahannya sama sekali. Atau kalau gereja yang lemah ya sudah berarti nggak ada pekerjaan Tuhan sama sekali. Ini gereja yang jelek lah, sama sekali jelek, nggak ada pekerjaan Tuhan sama sekali, misalnya begitu ya. Atau oh ini gereja yang bagus sekali, pasti nggak ada kelemahan. Nah hati-hati, nanti suatu saat kecewa. Gitu. Nanti kita kecewa ternyata ada kelemahan. Dan sudah melihat di dalam gereja mula-mula ini ya, ini adalah gereja yang jelas adalah gereja yang bertambah, gereja yang sehat, tapi juga Lukas mencatat ada kelemahan, ya ada kelemahan. Timbullah sungut-sungut di antara orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka, yaitu yang tidak berbahasa Ibrani ini ya, diabaikan di dalam pelayanan sehari-hari. Mungkin ya bukan intentional, bukan sengaja, mungkin bukan dengan dengan spirit sengaja untuk mendiskriminasi, bukan gitu. Tapi ya memang karena semakin kompleks dan ya ini problem klasik ya. Likely kita bisa mengatakan bahwa yang melayani di sini adalah juga orang Yahudi yang berbahasa Ibrani gitu. Sehingga yang berbahasa tidak Ibrani, yang tidak berbahasa Ibrani akhirnya ya seperti terabaikan gitu. Jadi kurang peka problem yang dihadapi ini bukan problem kejahatan sengaja untuk mendiskriminasi ya, tapi kekurang pekaan ya. Tapi Lukas tetap mencatat ini memang problem ini memang problem. Nah, kita bersyukur bagaimana Alkitab ini ya menangani problem itu. Sudah membaca berhubung dengan itu ke-12 rasul untuk memanggil semua murid berkumpul ya. Saudara melihat bahwa salah satu ini kedewasaan di dalam menghadapi problem atau kelemahan di dalam jemaat itu adalah dengan mengakui ada kelemahan. Ini prinsip penting sekali ya, sama gitu. Saudara ini ya mau bertumbuh di dalam hal ini ya. Ini bisa diterapkan juga bahkan di dalam kehidupan kita secara pribadi ya. Saudara mau tahu bagaimana kita bisa bertumbuh ya dan kita keluar daripada kelemahan kita. Yang pertama, kita mesti mengakui kita punya kelemahan. Acknowledgement of the problem itu penting sekali, dan ini cuma bisa diterima oleh orang-orang yang dewasa. Ada orang, anaknya itu nakal, tapi nggak pernah mau mengakui bahwa anaknya itu nakal gitu. Dia selalu tersinggung kok dikasih tahu anaknya itu nakal. Jadi ini apa ya? Ini denial of reality, Ini namanya adalah bersembunyi ya. Dan nggak ada kemajuan, orang-orang seperti ini nggak mungkin ada kemajuan karena dia terus-menerus ngeles gitu ya, terus-menerus menghindar ya, terus-menerus membenarkan dirinya sendiri. Nah, saudara melihat di sini nggak ada ya perkataan seperti itu. Waktu dikatakan di sini memang ada janda-janda yang terabaikan ya, perhaps katakanlah memang nggak sengaja gitu, tapi tetap ini adalah problem. Saudara nggak mendapati di sini rasul-rasul bilang, kalian ini jangan terlalu sensitif lah ya, kita juga nggak sengaja loh kayak begini. Kayak gini aja terlalu dimasukin hati. Nggak usah dimasukin hati gitu. Kamu tinggal minta aja sebetulnya. Nggak usah main tersinggung seperti itu. Kita juga lemah kan ya. Kalian mesti ngerti dong kesulitan kita. Orang gereja kita juga tambah gede. Oh tidak, tidak. Itu bukan perkataan daripada para rasul. Tapi problem ini diadres ya. Problem ini dikatakan dan kemudian ditangani dengan dewasa. Sekali lagi, kalau kita mau maju di dalam banyak hal, entah itu hidup kita pribadi, keluarga kita ya atau ini gereja kita dan sebagainya. Ya, salah satu yang langkah pertama ini adalah kerendahan hati untuk mengakui memang ada kelemahan, ada kekurangan di sini ya. Sekali lagi ya, orang yang terus-menerus membenarkan diri ya, orang yang terus-menerus membela ya, orang yang terus-menerus berargumentasi dan sebagainya, menyelamatkan dirinya sendiri, nggak ada kemajuan itu nggak ada harapan itu di depan nggak mungkin ada yang baik yang menanti. Karena apa? Ya karena dia sendiri nggak mau berubah, dia sendiri nggak mau melihat bahwa memang ada kelemahan di dalam kehidupannya. Tapi sudah melihat tidak demikian ya dengan ke-12 rasul itu. Bahkan Lukas pun juga mencatat bahwa memang ini adalah problem. Ya, ini adalah problem dicatat dalam ayat pertama dan ayat kedua di situ. Ke-12 rasul itu mereka memanggil semua murid berkumpul dan mereka berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja.
Nah, saudara perhatikan, saya kalimat ini kalau saudara analisa, itu menyatakan bahwa mereka sudah mencoba untuk melayani. Mereka bukan nggak mau tahu, tapi mereka mencoba untuk melayani, ngurusin meja juga, tapi mereka sadar bahwa mereka terbatas. Bahwa mereka sadar waktu mereka melayani ini, ya, ngurusin meja ini, akhirnya firman Allah itu terlalaikan. Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Sudah perhatikan ya. Jadi ke-12 rasul ini bukan nggak mau tahu dengan urusan seperti ini, tapi mereka sadar setelah mereka mengerjakan itu, memang itu sebetulnya sebaiknya dikerjakan oleh orang lain. Bukan karena mereka malas, ya. Kalau malas lain lagi ya, saya. Hamba Tuhan kalau malas itu persoalan lain lagi gitu. Ini bukan karena mereka malas, ya, tapi karena memang mereka tahu ya dengan mengerjakan itu, karena keterbatasan mereka, akhirnya mereka nggak bisa mempersiapkan firman Tuhan dengan baik. Sudah mempersiapkan firman Tuhan itu penting sekali ya, saya. Karena ini seperti mempersiapkan makanan, ya makanan rohani bagi jemaat. Sudah kalau di rumah ya, di sana makanan yang disediakan itu adalah makanan yang basi, gitu ya. Makanan 3 hari lalu, sudah mulai keluar ijo-ijo gitu atau apa ya. Terus sudah bilang, oh bersyukur ya ada tambahan sayur-sayuran yang disebut jamur itu. Nggak bisa kan, saya itu nggak bisa dimakan kan ya, itu poisonous, itu beracun gitu. Sudah di dalam kehidupan, di dalam dunia fisik kan nggak bisa makan makanan basi. Jangankan makanan basi, saya. Jangankan makanan basi, makanan yang menunya sama selama seminggu aja nggak bisa. Coba ayo, saudara mulai dari hari Senin, apalah katakanlah apa ya, rawon atau apalah, atau soto atau apa ya, pokoknya soto, wah soto terus itu ya. Paling nggak mesti ada variasi ya. Soto ayam, soto daging lumayan gitu ya. Tapi itu kalau soto ayam, soto daging, soto ayam, soto daging, soto ayam, soto daging, tetap soto gitu ya. Saudara merasa nggak ada yang salah nih kayak begini. Saya mesti ada variasi di dalam kehidupan. Saudara nggak bisa terima kan ya? Di dalam kehidupan sehari-hari, saudara nggak bisa terima makanan jasmani itu nggak berubah kayak begitu terus. Apalagi basi gitu ya. Lebih nggak bisa diterima. Nah, sudah bayangkan ya, kalau di dalam kehidupan rohani ya, yang diberitakan itu adalah itu lagi. Jadi kayak makanan basi, so ini ya, makanan basi. Lalu kenapa? Ya karena hamba Tuhannya itu terlalu sibuk ngurusin urusan ini ya, urusan administrasi atau urusan janda-janda miskin dan sebagainya, sehingga akhirnya persiapan firman Tuhan itu terlalaikan. Nah, sudah melihat di sini ya, ke-12 rasul ini bukan nggak mencoba untuk mengerjakan, mereka mencoba untuk mengerjakan pelayanan meja, tapi mereka tahu ya mereka ini terbatas, ya, terbatas. Sudah gereja yang sehat itu ya, bukan gereja yang di dalamnya itu ada 1, 2, 3 ya, orang yang menonjol sekali, yang ada super power gitu misalnya ya, yang sangat berbakat, yang dia bisa kerja apapun dari A sampai Z gitu misalnya. Itu bukan gereja yang kuat, ya bukan. Gereja yang kuat itu adalah di mana semua jemaatnya ya, itu ada perannya. Gereja yang kuat, gereja yang diberkati Tuhan, itu ada keterkaitan satu dengan yang lain, dan ada saling kebergantungan. Gereja yang diberkati itu adalah hamba Tuhannya, nggak bisa kerja sendiri. Itu gereja yang diberkati Tuhan. Seperti di sini ya, saudara melihat rasul ya 12 loh, ini 12 ya. Bukan cuma satu kan rasulnya kan ya, 12, tapi 12 pun ini sadar bahwa mereka juga tetap terbatas. Waktu harus melayani meja di dalam hal ini. Jadi ini sesuatu yang beautiful, saya. Kalau saudara sadar ya, kehidupan saudara itu terbatas. Kehidupan saudara itu nggak lengkap ya, tanpa orang lain. Sudah jelas pasti bukan tanpa Tuhan, ya itu kita assume dengan sederhana. Bukan tanpa Tuhan, tapi juga bukan tanpa saudara seiman yang lain. Nah ini adalah komunitas yang sehat. Nggak ada satu orang itu yang percuma, yang redundant ya. Nggak ada satu orang itu yang ya dia boleh nggak ada lah, dia ada, dia nggak ada, nggak terlalu efek lah untuk gereja kita. Jangan, bukan itu gitu. Tapi setiap orang itu ada perannya. Bahkan di dalam bagian hal di dalam cerita ini pun ya janda-janda pun ini ada perannya, ada perannya. Tuhan itu bisa taruh di dalam satu komunitas yang sehat, komunitas yang diberkati itu ya. Ada orang-orang yang dipercayakan Tuhan ya, menjadi beban, menjadi beban. Memang kita secara manusia ya, kita
kita lebih suka kalau jemaat kita itu misalnya nggak ada yang jadi beban gitu ya. Jemaat kita semuanya dewasa, jemaat kita semuanya melayani, jemaat kita semuanya memberi, jemaat kita semuanya menjadi berkat ya. Nggak ada satupun yang menerima, semuanya memberi gitu. Ya kita maunya seperti itu gitu ya. Tapi ya gambaran seperti ini sebetulnya bukan gambaran yang ada di dalam Alkitab. Saudara bayangkan ya, meskipun ini kelihatan seperti kayak ideal ya. Kalau semua orang melayani, semua orang memberi. Ya saya bisa tanya, lalu memberi siapa? Siapa yang mau diberi? Siapa yang mau dilayani? Kalau semua orang melayani kan, semua orang melayani, semua orang memberkati, semua orang memberi. Lalu terus siapa yang diberi, yang dilayani, dan yang diberkati siapa? Mungkin saudara bilang, ya orang luar toh, orang luar kan masih banyak yang bisa betul. Orang luar masih banyak kita bisa layani, kita bisa berkati. Tapi terus pelayanan di dalam apa dong? Nggak ada. Karena sudah nggak perlu lagi dia layani gitu ya. Karena semua orang sudah kuat kok gitu. Nggak ada lagi yang perlu di visit karena semuanya itu nggak ada yang perlu dijenguk karena semuanya mau menjenguk gitu kan ya. Satu mau menjenguk, yang mau dijenguk bilang enggak saya nggak perlu dijenguk, saya juga mau menjenguk gitu. Jadi gimana menjenguk ketemu penjenguk gitu. Jadi nggak ada yang dibesuk dong berarti di sini karena nggak ada yang membutuhkan juga. Semuanya pada maunya besuk gitu dalam hal ini. Nah, saudara mengerti ya di dalam gambaran seperti ini kenapa Tuhan itu di dalam bahkan kehidupan komunitas yang sehat pun ya ada orang-orang yang ditaruh ya di dalam hal ini ya untuk menjadi beban ya setidaknya itu untuk sementara waktu. Memang seperti kita sudah sering mengingatkan ya, kita sudah sering mengingatkan nggak baik ya kalau kehidupan kita itu terus-menerus selalu menjadi beban. Pasti itu nggak sehat ya. Saya bukan mau ke sana, saya bukan mau mengatakan ya saudara yang jadi beban ya jadilah beban selama-lamanya supaya bisa membebani orang terus gitu ya. Jadi saudara jadi beban aja terus gitu. Supaya orang lain yang terus memberkati saudara nggak perlu memberkati orang lain. Saya nggak pernah mengajar seperti itu ya karena itu bukan ajaran Alkitab. Tapi yang kita katakan adalah ada saat-saat tertentu di dalam kehidupan kita di mana memang kita itu boleh menjadi beban dan perlu juga menjadi beban di dalam hal ini. Justru ya untuk menguji kedalaman cinta kasih ya daripada orang-orang yang lain yang berkelebihan. Di dalam Alkitab ini kan yang berkelebihan yang mencukupi mereka yang berkekurangan. Dan ini bukan cuma sebetulnya kalau kita perlebar ya prinsipnya bukan hanya ini bukan hanya urusan uang ya, bukan hanya dalam urusan materi, tapi di dalam banyak hal yang lain gitu, yang berkelebihan ya, yang lebih punya pemahaman teologi gitu misalnya, hendaklah memimpin mereka yang lemah di dalam hal ini ya, yang lebih kuat secara emosinya ya biarlah mereka memimpin memberkati mereka yang gampang goncang secara emosinya. Yang imannya teguh ya hendaklah menguatkan mereka yang ragu-ragu ya di dalam banyak hal yang sehat ya hendaklah mereka juga belajar bagaimana menjadi berkat bagi mereka yang kurang sehat di dalam banyak hal bukan hanya di dalam urusan finansial tentu saja tapi finansial memang termasuk juga urusan keuangan di dalam hal ini ya. Maka sudah membaca di dalam ayat yang kedua di situ ya murid-murid ini tidak merasa puas ya. Ke-12 rasul ini tidak merasa puas karena di dalam pelayanan meja yang mereka lakukan, mereka akhirnya melalaikan pelayanan firman. Nah, mereka mau fokus di dalam hal ini ya. Nanti kalau di dalam ayat berikutnya sudah bisa membaca dalam ayat 4 itu pelayanan firman dan pelayanan doa ya, pelayanan firman dan pelayanan doa. Tapi terus kemudian sudah membaca dalam ayat yang ketiga ya mereka dengan luas hati mendelegasikan. Saudara perhatikan di sini ya mereka bukan mendelegasikan karena mereka malas, bukan. Ada beda ya orang mendelegasikan secara secara positif ya dengan mendelegasikan itu ya karena dia sudahlah orang lain yang kerjain aja lah. Ini hamba Tuhan yang bosi gitu ya. Ini hamba Tuhan yang cuma suruh-suruh lu kerja itu. Dia sendiri ya saya koordinator gitu maksudnya. Saya adalah mandor. Saya adalah yang mengawasi gitu. Gak bisa nggak bisa. Kita belajar dari pendeta Stephen Tong ya. Pendeta Stephen Tong itu dia bisa assign orang untuk mengerjakan itu. Dan orang tetap respect. Kenapa respect? Karena orang tahu bahwa ya pendeta Stephen Tong sendiri juga bekerja berat gitu.
Dia bukan assign ini, assign itu, suruh orang lain kerja itu, terus dia kemudian dia tidur-tiduran gitu misalnya. Oh tidak, saya bukan gitu. Ini bukan orang yang nggak mau kerja berat gitu. Dan saudara dan saya dipanggil dalam hal ini, khususnya ya, pimpinan-pimpinan jemaat ya. Jangan kita mempercayakan kepada orang lain itu karena kita sendiri ini nggak kerja gitu, karena kita sendiri malas kerja, karena kita sendiri ini apa ya, ya nggak mau ngurusin itu ya, biarlah orang lain yang yang susah saya mengawasi saja gitu. Rasul-rasul pasti bukan itu saya. Ke-12 rasul bukan itu. Tapi kita melihat secara positif di sini ya. Mereka itu ada pekerjaan yang memang menuntut konsentrasi ini. Ini adalah hal yang sangat penting. Lalu mereka bisa mendelegasikan. Nah, ini saya tadi ada satu problem ya, kalau pimpinan gereja itu malas selalu mendelegasikan segala sesuatu gitu, tapi dia sendiri nggak mau kerja, itu pasti masalah saya gereja seperti itu. Tapi di sisi yang lain, kalau pimpinan gereja itu nggak mau mempercayakan deh, ini jadi masuk ke isu power deh. Semuanya itu mau dikontrol oleh dia gitu. Dia mau kontrol semuanya, dan dia cenderung nggak bisa percaya kepada orang lain. Ya ini masalah, masalah yang lain lagi gitu. Maka sudah melihat di dalam kisah para rasul ini ya, ada apa ya, keseimbangan yang sangat indah gitu. Di satu sisi ya, mereka bukan orang malas, maksudnya ke-12 rasul ini ya. Dan di sisi yang lain, mereka juga berani untuk mendelegasikan. Ini ya, sudah membaca di dalam ayat yang ketiga, karena itu sudah pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Ada kepercayaan. Kita mesti cek di dalam hal ini ya. Orang yang suka kontrol dan nggak membiarkan orang lain juga bisa apa itu ya, bisa ikut memimpin ya, bisa ikut melayani dan sebagainya. Itu sebenarnya orang yang hatinya sempit itu. Sekali lagi ya saya, orang yang suka kontrol ya saya, orang yang suka kontrol tapi dia nggak bisa mendelegasikan, dia nggak bisa mempercayakan kepada orang lain, semuanya harus lewat dia gitu dalam hal ini. Itu orang yang hatinya sempit gitu, dan dia ada persoalan dengan isu power gitu. Saudara perhatikan di dalam jemaat mula-mula ya, ke-12 rasul itu bukan orang-orang seperti ini, saya. Ini bukan orang-orang yang gila hormat, gila kuasa, gila power, gila jabatan, bukan. Mereka bisa mendelegasikan kepada 7 orang ini, dan mereka kualifikasinya juga sangat tinggi gitu ya. Dikatakan di sini ada orang yang terkenal baik, penuh roh dan hikmat. Ini berarti apa, saya? Mereka tidak takut tersaingi. Ya. Pendeta Stephen Tong pernah mengatakan ya, ada pimpinan gereja itu kalau cari bawahan selalu cari bawahan yang lebih bodoh gitu ya. Jadi dia seperti yang menikmati dapat bawahan yang lebih bodoh. Akhirnya gerejanya nggak pernah maju. Saya. Kenapa? Karena dia selalu cari yang lebih bodoh gitu. Akhirnya ntar bawahannya itu cari bawahan lagi yang lebih bodoh lagi gitu. Akhirnya itu kumpulan orang-orang yang makin lama makin bodoh. Maaf ya, kalimat ini nggak enak didengar gitu. Tapi ini bukan nggak ada faktanya gitu. Kenapa saya pilih yang lebih bodoh? Karena dia takut disaingi. Karena dia hatinya sempit gitu ya. Jadi dia pokoknya harus selalu cari yang lebih bodoh gitu ya. Ini saudara bisa terapkan juga di dalam ini ya, di dalam banyak hal gitu. Kalau kita kepingin punya anak-anak kita harus selalu lebih bodoh daripada kita ya, berarti keturunan saudara makin lama makin bodoh lah ini ya. Ini generasi yang makin lama makin bodoh gitu. Karena apa? Karena orang tuanya takut disaingi ya. Khawatir kalau anaknya lebih pintar daripada dia. Ini kacau seperti ini ya. Di dalam gereja juga kacau seperti ini gitu. Kalau kita terus kemudian ini ya mengharapkan ya orang yang di bawah saya sebaliknya lebih bodoh gitu, supaya saya lebih bisa kontrol gitu, supaya saya tetap yang adalah yang paling atas. Kacau saya ini. Tapi sudah melihat ya, rasul-rasul itu bukan seperti itu ya. Rasul-rasul ini memberikan kualifikasi yang sangat tinggi ya. Ini adalah yang terkenal baik, yang penuh roh dan penuh hikmat. Biarlah mereka diangkat untuk tugas itu. Dan betul, gitu. Kita bahkan bisa mengatakan, ya to certain extent, orang seperti Stefanus itu kan ya, dia adalah martir yang pertama yang dicatat, bahkan mendahului Petrus, mendahului Yakobus, mendahului Yohanes. Ya, Yohanes sampai terakhir memang dia nggak mati martir ya. Tapi Stefanus ini ya, orang yang penuh iman dan Roh Kudus, dikatakan di dalam ayat yang kelima. Indeed ya, saya, indeed, betul-betul pilihan yang tepat gitu. Nah, saudara melihat di sini di dalam apa ini ya, ayat yang ketiga itu bahwa rasul-rasul ini ya menggumulkan ini bersama-sama dengan jemaat supaya orang-orang yang memimpin ya, orang-orang yang memimpin di gereja itu betul-betul adalah orang yang memang punya hati ya,
yang punya hikmat, yang terkenal baik, reputasinya itu baik di masyarakat, dan yang penuh roh. Ya. Saudara perhatikan di sini ya, nggak ada bicara, pilihlah ini ya, apa karena kita misalnya janda-janda miskin, pilihlah orang-orang yang kaya gitu misalnya, pilihlah orang-orang yang berduit, pilihlah orang-orang yang rumahnya besar gitu ya misalnya, supaya mereka memilih. Oh tidak ada saya, ini bukan gereja mula-mula. Kita kalau nggak hati-hati ya, saya ini jadi persoalan klasik di dalam gereja ya. Yang memimpin di gereja itu bukan orang-orang yang punya hati, tapi bisa orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya uang, ya, donatur dan sebagainya. Kita kalau nggak hati-hati, saya bisa jatuh ke sana. Tuhan menolong kita ya supaya kita tetap bisa setia seperti prinsip yang ada di dalam gereja mula-mula. Saudara membaca di dalam bagian ini bukan orang-orang kaya saya yang dipilih, bukan Ananias dan Safira, bukan. Tapi yang dipilih ini adalah orang-orang yang terkenal baik reputasinya di masyarakat, mereka yang penuh roh dan penuh hikmat. Inilah saya orang-orang yang memang sangat akan bermanfaat untuk gereja. Karena mereka juga beres di dalam mereka ini ya, Pak, menggembalakan, di dalam mereka memperhatikan. Lalu ayat 4 sekali lagi seperti yang tadi kita sudah singgung ya. Dikatakan di situ supaya kami sendiri ke-12 rasul itu dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Pelayanan firman tadi kita sudah bahas ya. Mengapa itu penting? Karena ini adalah makanan rohani. Nggak bisa menerima hidangan basi. Nggak bisa menerima hidangan yang itu lagi. Kayak nggak ada tema lain ya di dalam Alkitab ya. Bolak-balik ngomong ini terus. Akibatnya apa sih? Nggak ada pertumbuhan jemaat. Jemaatnya nggak bertumbuh. Nah, apa nih yang mau dimuridkan kalau nggak dikasih makan dengan benar di dalam hal ini ya? Maka firman itu penting sekali. Tapi saudara perhatikan ya, pelayanan doa itu juga sangat-sangat penting, pelayanan doa. Saya membaca kembali tulisan Andrew Murray ya, tentang doa, tentang prayer. Lalu di situ dia mengatakan salah satu dosa ya, yang kita mesti sangat-sangat berhati-hati itu adalah prayerlessness. Ya. Ketidakberdoaan. Lalu kita pikir kita sudah mengerjakan banyak hal, tapi kita sebenarnya jarang berdoa. Ini orang sombong ya, saya bekerja dengan kekuatannya sendiri. Saya pernah baca ini ya saya mendengarkan kalau nggak salah Artie Kendall, nggak tahu dia dapat statistik dari mana ya. Tapi dia pernah ada statistik itu dia hamba Tuhan itu rata-rata doanya itu 1 hari ya. Sedih sekali saya dengar ini ya. Cuma 4 menit. Hamba Tuhan ya. Dia pernah ada statistik, sekali lagi ya, saya nggak tahu dia statistiknya dari mana gitu. Mungkin statistik di England atau apa, saya nggak tahu. Tapi dia pernah mengatakan hamba Tuhan itu setelah dibikin ini ya, angket atau apa gitu, diberikan studi empiris. Ternyata hamba Tuhan itu berdoa 1 hari itu cuma rata-rata 4 menit saja. 4 menit. Lah kalau hamba Tuhan itu doanya cuma 4 menit ya, terus kemudian jemaatnya kira-kira doanya itu berapa menit ya? 1 menit jangan-jangan itu. Atau mungkin ada jemaat yang doanya 1 hari 20 menit, Mas. Kalau gitu jemaat itu aja yang jadi hamba Tuhan harusnya gitu. Hamba Tuhannya turun. Hamba Tuhannya berhenti saja jadi hamba Tuhan, nggak usah jadi hamba Tuhan lagi. Masa berdoa 1 hari cuma 4 menit? Tapi kita merasa seperti kayak sudah mengerjakan banyak hal ya, bisa khotbah lah, apalah ini ya. Andrew Murray sampai mengatakan kalimat seperti ini ya, saya kutip agak bebas ya, karena saya nggak hafal persisnya gitu. Banyak hamba Tuhan tuh berpikir yang penting itu pelayanan penggembalaan ya, besuk, visitation, khotbah, termasuk apa gitu ya. Tapi sebetulnya mereka itu neglect prayer. Mereka nggak berdoa gitu. Mereka melakukan mungkin banyak konseling ini dan itu dan apa, tapi mereka kurang berdoa. Akhirnya pelayanan itu lumpuh sebenarnya di dalam hal ini ya. Khotbahnya kelihatan khotbah yang sangat menarik ya, wah insightful, wah ini dalam ya khotbahnya. Tapi terus kemudian nggak ada yang dimuridkan gitu. Ini kata-kata keluar begitu saja begitu, nggak ada yang nggak dimeteraikan juga oleh Tuhan di dalam hati orang yang mendengarkan. Nah, ini sia-sia, pelayanan seperti ini adalah pelayanan sia-sia. Andrew Murray ini ya, dia melanjutkan bahkan ini ya yang ditakuti oleh setan itu ya, yang paling ditakuti itu ya, ini orang-orang yang berdoa. Maka rasul-rasul ini bukan ini bukan excuse ya, bukan. Mereka menangkap dengan jelas ya. Pelayanan doa ini pelayanan yang sangat penting.
sudah membaca di dalam kehidupan para reformator ya, mereka semua ini prajurit doa, saya. Nggak ada yang bukan pendoa, itu nggak ada. Saudara nimit lah, mau Calvin, mau siapa itu, mau Luther atau mau orang-orang Puritan atau siapa, mereka itu semuanya adalah para pendoa, saya, pendoa. Tapi kita ini, saya, kita menggantikan doa dengan aktivitas. Kita pikir dengan counseling orang kita sudah melakukan sesuatu bagi Tuhan. Padahal itu semuanya nggak berguna dan nggak disertai dengan kuasa Tuhan, karena dengan bijaksana kita sendiri, dengan hikmat kita sendiri, dan akhirnya nggak kemana-mana, dan nggak ada pemuritan juga yang sedang terjadi di sana. Gitu. Alangkah kasihannya ya keadaan seperti ini. Kita pikir kita sudah bekerja banyak, ternyata kosong semuanya gitu. Nggak ada yang dikerjakan apa-apa di sini. Nah ini saya, mari kita mengumpulkan hal ini ya. Ya bersama dengan ini saya mau mengatakan bukan hanya hamba Tuhan saja yang berdoa, saya, tapi ikutlah di dalam persekutuan doa. Saudara ikutlah di dalam persekutuan doa. Hamba Tuhan saudara itu harus berdoa, betul. Tapi saudara sendiri juga mendukung dia di dalam doa. Dan mendukung dia di dalam kehidupan doa saudara sehari-hari, tapi juga doa waktu persekutuan doa. Ya, kita melatih lah saya ini apa spiritual exercise ini ya. Saya beberapa waktu yang lalu waktu bahas tentang doa ya, saya lupa di mungkin Katekismus Heidelberg atau apa gitu. Ada pertanyaan yang bagus gitu ya. Dia tanya kalimat ini ya. Kalau kita melihat kehidupan orang-orang itu ya, mereka bisa berdoa sampai 1 jam berjam-jam dan sebagainya. Saya kok susah ya berdoa gitu ya. Saya berdoa 5 menit sudah melayang pikiran saya itu melayang kemana-mana, nggak bisa konsentrasi gitu ya. Saya mengatakan ya belajar daripada orang Puritan ya. Mereka mengajarkan kita belajar berdoa sampai kita berdoa. Pray until you pray. Berdoalah sampai kamu berdoa. Waktu kita berdoa ya, menit pertama, menit kedua, ketiga, mungkin masih melayang-layang gitu. Sudah kepingin amin, sudah kepingin berhenti gitu. Itu masih belum berdoa, saya. Tapi kalau betul-betul sudah masuk ke dalam doa ya, itu kita bisa menyanyi betul-betul apa yang dikatakan di dalam lagu itu. Sweet hours of prayer, itu jam-jam yang indah di dalam doa. Berapa banyak saudara menyediakan waktu ya, berapa dalam ya untuk kehidupan berdoa. Atau kita lebih menghabiskan waktu kita untuk hal-hal yang lain. Apalagi sekarang ada ini ya, saya. Kita bisa 1 hari keisi keisi penuh waktu kita. Nggak habis-habis ya, YouTube itu nggak habis-habis, kita mau nonton apa saja ada. Selesai 1 film bisa disusul dengan film yang lain. Selesai 1 bisa ada yang lain. Dan WA chatting ya nggak pernah berhenti ya, kita bisa jawab terus seharian nggak selesai-selesai gitu ya. Kapan saudara dan saya berdoa? Gereja yang diberkati Tuhan, ya itu ada pendoaannya, dan seperti di sini ya, ke-12 rasul ini mereka mengatakan ya supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Doa dan pelayanan firman ya, bukan hanya pelayanan meja penting karena itu memang mereka memikirkan dengan sungguh-sungguh ya ini, tapi juga pelayanan doa dan pelayanan firman. Nah, usul itu diterima baik oleh jemaat. Lalu sudah membaca di sini ya, ada Stefanus, ada Filipus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolaus, 7 orang ini ya. Setidaknya dari 7 orang sudah tahu ada 2 orang itu ya, Stefanus dan Filipus, bukan hanya melayani meja. Ya. Mereka bukan hanya melayani meja. Mereka juga berkhotbah, mereka menginjili, mereka menjadi saksi. Mereka dipenuhi Roh Kudus. Kita bisa belajar apa sih saya ini ya? Ini ya, gereja yang sehat ya. Orang itu bukan hanya menjalankan job description gitu. Orang yang menjalankan cuma job description itu mentalitas pegawai, saya. Itu mentalitas pegawai, bukan pemimpin. Saya nggak bicara pegawai ya. Kita di antara kita ada yang pegawai, nggak masalah saya. Saya bukan sedang mengkritik pegawai, bukan. Saya mengkritik mentalitas pegawai, ya. Bukan pegawai. Ada pegawai bukan mentalitas pegawai. Ada pegawai tapi dia mentalitas memiliki. Itu bukan mentalitas pegawai. Tapi mentalitas pegawai itu seperti apa, saya? Ya sudah, dia job description-nya ini dia cuma kerjain apa yang memang ya kamu ini ya, Stefanus, kamu ini ya, tolong urusin meja ya, janda-janda miskin. Oh iya, oke Pak Petrus, saya kerjakan pelayanan meja. Ya sudah kerjakan pelayanan meja. Karena disuruh pelayanan meja, ya sudah pelayanan meja. Setelah itu apa? Ya sudah, nggak perlu yang lain. Karena apa? Ya kan disuruhnya pelayanan meja. Nah ini loh saya, ini gereja yang isinya orang-orang kayak begini ya. Memang setia sih, kalau mau dibilang setia ya setia, tapi setia di dalam job description-nya saja. Gitu. Gak cukup saya seperti ini. Kalau sudah melihat gereja mula-mula, ini bukan orang-orang seperti ini, saya bukan. Ini bukan orang-orang yang cuma mengerjakan
apa yang disuruh mereka kerjakan, terus kalau ditanya, loh kamu jadi cuma mengerjakan ini saja? Ya iya, lah kan disuruhnya cuma ini. Lah kan job description-nya cuma ini. Kan disuruh ngurusin meja. Jadi kamu nggak berkhotbah? Ya enggak lah, kan katanya suruh ngurusin meja. Ya saya ngurusin meja saja, ngapain berkhotbah? Kan bukan bagian saya. Gitu. Nah ini saudara melihat ya, gereja mula-mula itu bukan itu, bukan. Gereja mula-mula ini betul-betul gereja yang dinamis, gereja yang nggak bisa dibatas oleh job description. Saudara kalau cuma pikir kayak begini ya, bagian saya ini departemen ibadah gitu misalnya ya, atau departemen pengembalaan gitu ya. Saya bagiannya adalah departemen pengajaran. Jadi apa? Ya sudah saya cuma ngurusin pengajaran, itu pengembalaan. Bukan urusan saya toh, urusannya pengurus yang lain gitu misalnya gitu. Atau sebaliknya gitu. Yang di bagian penginjilan, ya sudah saya sibuk dengan penginjilan saja gitu. Kalau ada jemaat susah, ya itu urusan departemen pengembalaan kan bukan urusan saya gitu. That's not my job description. Itu bukan bagian saya, itu urusan yang lain. Saudara perhatikan ya, Stefanus ya, ini dia berkhotbah dan waktu dia berkhotbah dengan kepenuhan Roh Kudus ya. Kita mencatat dia berkhotbah dengan kepenuhan Roh Kudus. Dan nggak ada catatan, terus kemudian rasul-rasul itu menjadi insecure gitu. Stefanus, stop. Itu bagian saya, khotbah-khotbah itu bagian saya gitu ya. Bagian penginjilan itu bagian saya. Kamu jangan jangan besuk-besuk jemaat ya. Itu urusannya hamba Tuhan gitu misalnya. Tidak, ini adalah gereja yang sehat ya, gereja yang sehat. Ada orang yang dipercayakan untuk melakukan tanggung jawab tugas tertentu, tapi mereka melakukan lebih daripada itu. Mereka melakukan lebih daripada yang dituntut ya. Alangkah indahnya kalau kehidupan saudara dan saya seperti ini. Kita melakukan lebih daripada yang dituntut ya. Dituntut di dalam tanggung jawab organisasi. Sama ini ya, kalau saudara misalnya punya perusahaan atau di kantor saudara ya, ada orang yang mau mengabdi itu lebih, kita senang kan ya punya bawahan seperti itu ya. Ya saudara mungkin ada yang punya ini ya, perusahaan atau apa ya, kita bisa punya pegawai gitu. Ada pegawai yang cuma ngerjain ya apa yang disuruh kerjain gitu ya. Disuruh ngelap meja, ya dia ngelap meja gitu ya. Tapi terus kemudian kursinya sebenarnya juga kotor, sama dia nggak dilap. Terus kemudian, loh ini kursi kenapa kok nggak kamu bersihin? Lah bapak kan bilang katanya suruh ngelap meja aja gitu. Waduh, kita kecewa ya. Ini orang kok begini ya, hitung-hitungan sekali gitu ya, sangat kalkulatif ya. Dia cuma ngerjain apa yang memang dia disuruh kerjain. Dia nggak bisa berpikir ini adalah rumah yang saya ikut memiliki ya. Nggak bisa. Mentalitasnya benar-benar mentalitas pegawai bayaran gitu. Mentalitas budak kalau kita mau bicara lebih ini ya, lebih direct lagi ya. Tetapi kita melihat ketujuh orang ini ya, Stefanus, Filipus ya, itu bukan orang-orang seperti itu. Mereka adalah orang-orang yang mengerjakan lebih daripada apa yang dituntut atau apa yang dipercayakan kepada mereka. Dan saudara dan saya bisa belajar ya, daripada prinsip yang indah seperti ini. Ayat 6, mereka kemudian dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Nah, banyak scholar perjanjian baru, penafsir perjanjian baru mengatakan kita nggak bisa bicara ini sebagai official deacon gitu ya, seperti kayak sudah masuk ke dalam struktur yang sudah sangat established gitu. Sebetulnya di sini kita belum bisa bicara diaken di dalam pengertian jabatan struktural gereja gitu. Tapi sebagai satu kebutuhan yang secara organis memang timbul dan harus ada orang-orang yang melayani seperti itu ya. Jadi mereka ini sebetulnya adalah para pelayan. Tapi mungkin sudah tanya, kenapa sampai serius sekali dengan ada penumpangan tangan gitu ya? Penumpangan tangan itu kan resmi sekali gitu ya, diperhadapkan kepada jemaat dan sebagainya, ada penumpangan tangan. Ini seperti kayak ada succession yang turun gitu seolah-olah gitu. Tapi kita mau membaca ayat ini, maksudnya ini adalah pengutusan. Gitu. Ini adalah orang-orang yang dikhususkan, diberkati, ditumpang tangan, supaya mereka itu terus kemudian bisa melakukan pelayanan mereka di dalam kuasa Roh Kudus, bukan dengan kekuatan mereka sendiri. Saudara jangan tafsir ini ya, kalau ini ya di gereja ada penumpangan tangan, ya ini orang-orang dipanggil ke depan. Saudara jangan baca negatif seperti kayak, wah inilah pejabat-pejabat gereja. Orang-orang pimpinan gereja yang punya power, orang-orang ini orang-orang yang penting ini ya. Maka kita sih jemaat biasa-biasa saja. Saudara jangan punya pikiran negatif seperti itu ya. Bukan itu saya maksudnya. Seperti di sini dicatat ya, waktu rasul-rasul itu menumpangkan tangan ya. Ini bukan mau mengatakan, saudara-saudara, ini adalah orang-orang penting ya di gereja kita ya.
Sudah mesti hati-hati dengan mereka ya. Ini hampir setara loh dengan rasul. Hormatilah mereka. Mereka orang-orang besar di dalam gereja kita. Pasti bukan itu saya spiritnya. Pasti bukan itu. Spiritnya itu adalah apa saya? Ini spiritnya adalah pengutusan. Orang yang ditumpang tangan itu berarti dia dipercayakan untuk masuk ke dalam kehidupan yang lebih berkorban, yang melayani jemaat. Nah, baru saya kalau kita berpikir seperti ini ya, kita sehat saya kehidupan pelayanan kita. Di dalam dunia, orang itu lebih mementingkan jabatan, ya, posisi, ya, itu sebenarnya dijaga sekali ya. Di dalam kehidupan jemaat Tuhan, yang penting itu kita berfungsi atau nggak berfungsi. Saudara berjabatan tapi nggak berfungsi, apa gunanya? Lebih baik kita nggak ada jabatan, ya, tapi terus kemudian berfungsi dan ya menjadi berkat bagi jemaat, melayani jemaat, itu lebih baik. Tapi of course kita juga bukan anti jabatan, maksudnya. Kita bukan sinis terhadap jabatan ya. Yang baik ya adalah orang itu karena dia berfungsi dengan baik maka dia dipercayakan jabatan itu. Seperti di sini kan ya. Saudara melihat di sini kan kualifikasinya mendahului jabatan. Jelaskan ya Saudara. Kan ke-12 rasul itu mengatakan pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik, yang penuh roh dan hikmat. Sebelum mereka ada jabatan ini, kalaupun kita mau bicara jabatan ya. Mereka sudah terkenal baik, sudah penuh roh, dan sudah penuh hikmat, betul kan ya? Jadi kualifikasi ini mendahului jabatan. Jangan jabatan diserahkan dulu, ya. Terus kemudian, kamu sudah ini loh ya, kamu sudah pengurus, maka ya baik-baiklah kamu gitu ya, karena kamu pengurus gitu. Telat, sudah telat. Kita terbalik ya, harusnya mengikuti ini ya, mengikuti jemaat mula-mula. Kualifikasi karakter itu sudah ada terlebih dahulu, baru kemudian itu dipilih ya. Bukan seseorang dipilih, dipercayakan jabatan, baru karena ada jabatan, lalu mereka mesti bagaimana caranya memperbaiki karakter. Sudah terlambat. Orang-orang kayak begini akhirnya cuma menduduki jabatan saja, tapi nggak berfungsi akhirnya di dalam kehidupannya. Tetapi kita membaca di dalam ayat ke-6 ini ya, waktu rasul-rasul itu meletakkan tangan di atas mereka ya. Ini berarti apa Saudara? Mereka mengonfirmasi ya, bahwa memang ke-7 orang ini adalah orang-orang yang memang sudah punya kualifikasi ini. Jadi ada legitimasi ya, daripada pimpinan jemaat mula-mula, yaitu dalam hal ini ke-12 rasul itu. Terakhir, ayat ke-7, di sini dikatakan firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Saudara perhatikan di sini ya, pertumbuhan daripada jemaat, pertumbuhan gereja ini ya, firman Allah yang makin tersebar nih. Bukan tanpa orang-orang ya yang melengkapi pelayanan daripada ke-12 rasul itu ya. Maksudnya begini saya, Alkitab nggak mengatakan firman Allah tersebar, jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Karena apa? Karena khotbahnya Petrus itu sangat luar biasa. Ini bukan bicara tentang khotbahnya Petrus terutama saya, bukan. Memang betul ya ada pelayanan khotbah, pemberitaan firman tadi ya. Rasul-rasul itu memusatkan diri pada pelayanan doa dan pelayanan firman. Berarti memang ada peran pemberitaan firman khotbah dan sebagainya. Betul gitu. Tapi bukan tanpa pelayanan daripada orang-orang yang memperhatikan janda-janda miskin ini. Sudah perhatikan ya, itu gereja diberkati Tuhan ya. Karena Tuhan itu melihat kita juga menyentuh bagian-bagian yang kelihatannya seperti nggak penting seperti ini atau tidak gitu. Kalau kita cuma mementingkan khotbah yang kelihatan gitu, wah khotbahnya berapi-api ya, gitu, wah luar biasa gitu ya, wah gedung gerejanya ya bisa diperluas terus ya, makin lama makin gede gitu. Tapi terus kemudian orang yang susah kita nggak perhatikan ya, orang yang lemah kita juga nggak merawat mereka gitu ya, terus wah melejit ke atas terus gitu ya. Saya percaya itu bukan gereja yang diberkati Tuhan, itu gereja yang cuma ya berhasil secara tampak luar saja gitu. Tapi waktu Tuhan menilai, Tuhan mungkin akan sedih gitu. Karena apa? Ya karena ini ya. Tadi ya, ayat fotum itu tadi ya. Yang kamu lakukan bagi yang terkecil, yang terhina ini ya, yang paling nggak penting. Kamu melakukannya untuk aku. Tapi gereja gagal mengerti ayat ini ya. Gereja maunya itu dikenang dengan hal-hal yang besar ya, pencapaian-pencapaian yang besar. Tapi nggak tertarik melakukan hal-hal yang sederhana, yang kecil, yang nggak bisa didokumentasi, yang nggak cocok untuk kita bisa jepret gitu ya, misalnya meskipun sekarang orang bagi sembako ternyata masih ada jepret juga, ini aneh ya sudah.
Ini ibaratnya ini kan, saudara menguatkan orang lain, lalu saudara mengcounseling, saudara mendoakan, terus saudara panggil fotografer, tolong dong, foto saya, ini saya lagi mendoakan orang lain nih, ayo foto. Gitu ya, foto gitu, terus ada tangan yang gini di foto gitu sambil lihat gini sedang berdoa. Ini aneh sekali kan, saya lucu sekali gitu. Pelayanan kok untuk didokumentasi gitu. Tapi yang kita mau katakan adalah ini saya hal-hal yang kecil seperti ini ya biasanya nggak menarik saya untuk didokumentasi gitu. Nggak menarik untuk didokumentasi karena nggak ada yang penting untuk didokumentasi. Yet precisely saya justru hal-hal yang seperti ini yang Tuhan itu menguji di dalam kehidupan kita gitu. Ini dikerjakan atau tidak. Kita sudah berkali-kali ya saya mengatakan ini apa dalam saat seperti ini ya, ini saat pandemi ini membukakan banyak hal ya, termasuk yang dibukakan itu apokaliptik yang disingkapkan itu adalah ya bagaimana sekarang gereja merespons ini saya, merespons keadaan yang sulit ini ya, banyak orang yang kesulitan, banyak orang yang mengalami krisis. Nah di sini kita disingkap saya di sini. Bagaimana kita menghadapi persoalan ini? Sama seperti gereja mula-mula juga disingkap juga saya. Ini ada problem janda-janda miskin yang tidak tertangani dengan baik. Bagaimana gereja menghadapi? Ya, ternyata gereja pada zaman itu bukan membenarkan diri sendiri. Enggak kok, ini sebetulnya kita melayani mereka aja yang nggak tahu tidak saya. Mereka tahu mereka ada kekurangan, mereka ada kelemahan, mereka nggak melakukan self justification. Mereka bukan berargumentasi membenarkan diri mereka sendiri, tidak gitu. Tapi mereka mencari persoalan di mana dan bagaimana bisa menyelesaikan persoalan ini dan ini diberkati oleh Tuhan gitu ya. Bersyukur kita mendapat cerita ini dan sekali lagi ayat 7 waktu dikatakan firman Allah makin tersebar, jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Kita ingin gereja kita juga seperti ini ya. Kita juga rindu firman Allah makin tersebar, jumlah murid ya bukan jumlah pengunjung, tapi jumlah murid yang bertambah banyak. Kita rindu jumlah murid bertambah banyak di gereja kita. Tapi sekali lagi ini bukan tanpa pelayanan orang-orang seperti Stefanus, seperti Filipus dan yang lain-lain itu ya, yang mendukung, yang melengkapi pelayanan daripada ke-12 rasul itu. Saya rindu jemaat di Harapan Indah ya, jangan biarkan Pak Ruben, jangan biarkan pengurus-pengurus itu bekerja sendiri gitu. Tapi mari kita bersama-sama mengerjakan bagian kita masing-masing ya. Saling memperhatikan ya, saling mengasihi. Kalau sudah betul-betul di dalam keadaan kekurangan ya, jangan sungkan. Memang di dalam saat seperti ini banyak orang kesulitan, jangan sungkan untuk memberitahukan persoalan saudara. Ya kita sebagai gereja akan memikirkan jalan keluar yang terbaik bagaimana. Tapi sisi yang lain, ya saya juga mengatakan, saudara suatu saat waktu saudara dipulihkan, ya waktu saudara dibangkitkan dalam keadaan yang sulit ini, jangan lupa memberkati orang lain, ya karena kita pernah diberkati, kita pernah ditolong, kita pernah dilayani ya. Kita mari ya waktu saatnya itu tiba kita juga memberkati, kita juga menolong, kita juga melayani yang lain. Dengan demikian kita betul-betul bertumbuh sebagai murid ya yang terus-menerus makin hari itu makin dewasa di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memberikan kepada kami firman Tuhan, dan tolong supaya ini Tuhan hidupkan di dalam diri kami masing-masing, dan bukan hanya menjadi teori-teori yang indah yang kami hanya mengaguminya secara teori, tapi kami sebetulnya tidak percaya dan kami tidak tertarik untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Tuhan, ampuni segala kekurangan kami, segala kelemahan kami, dan tolong supaya kami ini boleh menjadi jemaat yang bertumbuh, jemaat yang sungguh-sungguh dimuridkan oleh Tuhan sendiri. Kuasa firman Tuhan, Roh-Mu yang kudus bekerja di tengah-tengah kami, dan mohon di dalam saat-saat seperti ini kami melihat sekeliling kami, mereka yang kekurangan, mereka yang miskin, mereka yang helpless, yang tidak berdaya, supaya di dalam kekuatan Tuhan, kami yang berkelebihan, kami belajar juga untuk mencukupi mereka yang berkekurangan. Dan tolong mereka yang berkekurangan, ya ketika Tuhan sudah pulihkan, mereka tidak lupa kebaikan Tuhan dan belajar untuk memberi juga, belajar untuk mengasihi, belajar untuk melayani dan memberkati yang lain. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.